Halo semuanya. Selamat pagi rekan-rekan Unsia semua. Kali ini saya Eli Mangestima hari ini dengan NIM 220301010058 mata kuliah manajemen keuangan dari kelas AK 401 PJJ Akuntansi Unsia. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Baik, saya akan mulai dengan pendahuluan. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi ragam produk dengan merek Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Coko yang halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat. Saat ini perseroan mengoperasikan 14 pabrik yang berlokasi strategis dengan sebaran distribusi lebih dari 88.000 titik penjualan pada kanal modern maupun kanal tradisional di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2010, PT Nippon Indosari Korpindo ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI. Analisis laporan keuangan periode 2021 sampai 2022 ini akan menggunakan metode analisis time series. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memberikan informasi tentang susunan komisaris PT Nippon Indosari Korpindo. Yang pertama, Presiden Komisaris dipimpin oleh Bapak Beni Setiawan Santoso. Untuk komisarisnya dengan Bapak Jaka Prasetya. Komisaris independennya adalah Bapak Yusuf Arbianto Condro Lukito. Berikut adalah susunan direksi dari PT Nippon Indosari Korpindo. Yang pertama di posisi Presiden Direktur oleh Ibu Weni Yap, lalu Direkturnya dengan Ibu Arlina Sofia, kemudian Direktur kedua ada Ibu Ida Apulia Simatupang. Untuk Direktur yang ketiga dengan Bapak Indrayana, dan Direktur yang keempat Bapak Arif Afianto. Berikut adalah rekapitulasi data laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama ada pada kas pada tahun 2022 didapatkan nilai 624.750.783.230 rupiah. Dan pada tahun 2021 didapat nilai 781.794.493. Yang kedua, pada aset lancar dapatkan nilai 1.285.272.230.703 rupiah.
Dan pada tahun 2021 nilainya 1.287.210.341 rupiah. Untuk aset tidak lancar didapatkan nilai pada tahun 2022 senilai 2.444.649.380 rupiah. Pada aset tidak lancar tahun 2021 dapatkan nilai 2.909.212.336. Dan pada total aset tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 4.130.321.616.083 rupiah. Dan pada total aset tahun 2021 didapatkan nilai 4.191.422.677 rupiah. Untuk net sales pada tahun 2022 sebesar 3.932.148.668. Pada tahun 2021 sebesar 3.287.623.237.457 rupiah. Nilai pada persediaan sebesar 146.630.455.701. Dan pada tahun 2021 didapatkan hasil 199.581.372.896 rupiah. Untuk liabilitas jangka pendek didapatkan hasil 612.417.576.293 rupiah. Dan pada tahun 2021 didapatkan hasil 480.313.195.704 rupiah. Pada liabilitas jangka panjangnya didapatkan hasil pada tahun 2022 sebesar 834.745.501.026 rupiah. Pada tahun 2021 didapatkan hasil 830.480.24.207 rupiah. Pada total seluruh liabilitas jumlah dari keduanya adalah 1.449.163.077.319 rupiah. Dan total liabilitas pada tahun 2021 sebesar 1.493.219.911 rupiah. Berikut adalah laba setelah pajaknya. Laba setelah pajak di tahun 2022 sebesar 434.247.254 rupiah. Dan pada tahun 2021 283.692.993.676 rupiah. Laba sebelum pajak
pada tahun 2022 sebesar 572.719.985 rupiah. Dan pada tahun 2021 sebanyak 378.946.292.335 rupiah. Modal pada tahun 2022 sebanyak 123.729.777.760 rupiah. Dan pada tahun 2021 sebanyak 123.729.777.760 rupiah. Dan total bunga didapatkan hasil 2.575.798.107 rupiah. Pada tahun 2021 3.247.118.189 rupiah. Berikut adalah rekapitulasinya. Baik, sekarang kita masuk kepada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah alat bantu untuk menilai seberapa baik suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Rasio ini memiliki komponen yang terdiri dari return on asset, return on equity, dan return on invested capital. Berikut adalah komponennya. Untuk ROA yang didapatkan rumus laba setelah pajak dibagi dengan aktiva dikalikan 100%, maka persentasenya didapat adalah 0,10462 pada tahun 2022 dan pada tahun 2021-nya 0,067665. Untuk ROE atau return on equity mendapatkan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 0,161217 dan pada tahun 2022 dan pada tahun 2021 0,09883. Baik, untuk ROIC atau return on invested capital didapatkan rumusnya adalah laba setelah pajak dibagikan dengan modal, maka didapatkan hasil 3,493482 pada tahun 2022 dan 2,292116 pada tahun 2021. Berikut adalah rasio likuiditasnya. Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Pada rasio lancar atau current ratio dapatkan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dikalikan 100%. 2.099339 pada tahun 2022 dan 2.6539192 pada tahun 2021. Untuk rasio cepatnya atau quick ratio didapatkan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 8.768112 dan 10.72121. Berikut adalah rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Komponennya adalah debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total equity dikalikan 100%, didapatkan hasil 0,540499 pada tahun 2022 dan 0,40686 pada tahun 2021. Untuk rasio time interest earn
TIA sama dengan laba sebelum pajak dibagikan total bunga. Dapatkan hasil 48,03551 pada tahun 2022 dan 116,7023 pada tahun 2021. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Dari data rasio profitabilitas, dihasilkan rasio kemampuan dasar menghasilkan laba mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu return on asset sebesar 0,036987% dan return on equity sebesar 0,062387% dan return on invested capital sebesar 1,201336%. Rata-rata kemampuan dalam menghasilkan labanya adalah 0,43358%. Data rasio likuiditas dapatkan hasil penurunan rasio lancar senilai minus 0,553853% dan penurunan rasio cepat senilai min 1,953098%. Maka kemampuan aset untuk membiayai kewajibannya juga menurun karena nilai total aset lancar lebih rendah dari total kewajiban lancar. Pada rasio manajemen utang diketahui debt equity ratio meningkat sebesar 0,079813% dan rasio time interest earn menurun senilai 68,66679. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Bunga Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah ini.